Oke, Pak Iskandar, selamat datang di Ngopi Bareng. Ya, makasih banyak Pak Amir atas undangannya, teman-teman podcast Kopi Bareng. Kita yang terima kasih Pak Iskandar karena sudah hujan-hujan mau datang ke kantornya Ngopi Bareng dari Madura langsung ke Surabaya. Dari ujung ke ujung lah kalau di Surabaya. Oke, Pak Iskandar, kemarin itu kan kita dihebohkan dengan peristiwa orang menyebutnya sebagai carok di Tanjung Bumi, Tanjung Anyar itu kalau nggak salah. Nah, menurut Pak Iskandar sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti, apakah Pak Iskandar setuju peristiwa itu masuk dalam kategori sebagai carok yang kata orang itu melekat dalam tradisi orang Madura? Iya, yang pertama kenapa saya katakan terima kasih tadi terkait budaya Madura, hal yang positif itu yang perlu banyak diberitahukan ke halayak ramai. Artinya selama ini banyak budaya-budaya Madura yang cenderung negatif yang dikenal. Salah satunya tadi carok. Jadi kenapa setiap ada kriminalitas menggunakan senjata, apapun senjatanya, ketika ada identitas Madura pasti diasumsikan menggunakan celurit. Dan ketika diasumsikan menggunakan celurit pasti diasumsikan dengan carok. Nah, padahal carok sendiri sebenarnya adalah identitas untuk menjaga diri. Jadi kalau teman-teman telusuri hampir semua riset tentang carok, terutama yang dilakukan oleh Latif Yatta dalam disertasinya bukunya tentang carok, itu menyebutkan bahwa 85% lebih persoalan terjadinya carok itu karena perempuan yang dinistakan. Artinya orang Madura itu betul-betul menjaga perempuan, karena bagi orang Madura perempuan itu adalah harkat martabat diri. Oke. Dengan kata lain, kalau misalnya masalahnya bukan soal perempuan, itu bukan carok yang dipersoalkan, gitu? Atau gimana? Ya, sebenarnya ada juga persoalan lain. Tapi ini persoalan yang sangat kecil, kayak perebutan lahan. Tapi intinya bahwa terjadinya carok itu karena persoalan harkat martabat. Makanya di Madura itu ada istilah penguan pote tolang etempeng pote mata. Lebih baik saya mati ketimbang saya malu. Dan itu sudah banyak ditulis. Salah satunya oleh Maduranis Belanda, Huub de Jong, itu menulis itu. Artinya bahwa selama ini identitas kekerasan tentang Madura itu identitas-identitas yang dikaitkan dengan hal-hal negatif. Padahal identitas kebudayaan dimanapun itu ada pasti. Nah, cuma selama ini kenapa identitas kekerasan yang menggunakan celurit tadi itu sangat dekat dengan hal-hal yang selama ini distereotipkan negatif untuk orang Madura. Itu yang harus dirubah sebenarnya. Bahwa di setiap daerah ada senjata. Kita mengenal keris. Bahkan keris sudah dalam sejarahnya Ken Arok dan sebagainya itu pembunuhan yang luar biasa. Celurit selama ini hanya membunuh 1-2 orang. Itu pun sebenarnya bukan carok. Kalau carok sebenarnya identifikasi carok itu 1 lawan 1. Oke. Jadi bukan beramai-ramai seperti kasus-kasus yang terjadi. Satu contoh yang kemarin di Tanjung Bumi itu bukan carok karena mengeroyok, meskipun yang dikeroyok yang kalah satu contoh, tapi itu bukan carok. Jadi carok itu 1 lawan 1. Jadi orang yang merasa terhina karena satu contoh istrinya atau tunangannya diambil oleh orang lain, nah, dia akan menantang sang pengambil. Nah, di situ ada deal kapan waktu akan dilakukan carok. Nah, artinya satu pihak dengan pihak yang lain itu sudah sama-sama siap. Yang mengambil istri orang siap, yang diambil itu juga siap. Nah, dan semua keluarga tahu. Semua keluarga ikut. Nah, ketika pihak yang kalah terbunuh, maka selesai. Tapi ketika yang benar terbunuh dan dia menghadap ke atas, dalam artian kepala ketika meninggal dia menghadap ke atas, maka di situ ada dendam. Ini yang selama ini banyak tidak diketahui oleh orang. Ada dendam. Artinya apa? Bisa anaknya, bisa saudaranya, saudara laki-lakinya. Makanya di Madura itu ada istilah nyikep. Nyikep itu bawa senjata. Nah, kalau sekarang kan konotasinya sudah jelek. Orang bawa celurit pasti diasumsikan, oh ini mau begal kemana? Ini mau nyuri di mana? Ini mau ngambil sesuatu yang salah. Nah, karena sudah dianggap kriminal. Padahal
nyikap itu salah satu identitas untuk menjaga diri. Orang yang nggak nyikap dianggap sombong malah, karena dia dikategorikan tadi kebal. Saya berani nantang siapapun. Nah, dengan nyikap dia mengidentifikasi bahwa inilah saya nggak punya apa-apa. Dengan celurit saya akan bisa menjaga harkat martabat keluarga perempuan saya. Sebelum kita bicara soal balas dendam itu, kita kembali lagi ke peristiwa Carok 12 Januari. Carok dalam tanda kutip lah, kalau memang orang-orang terlanjur menyebut Carok, yang kita klarifikasi itu sebenarnya bukan Carok. Carok 12 Januari itu salah satu penyebabnya karena si pelaku merasa terhina karena dipukul dalam kejadian sebelumnya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya selain dalam kategori harga diri atau dignity orang Madura selain perempuan itu apa saja yang patut dibela, misalnya dengan misalnya harus duel satu lawan satu dengan lewat carok seperti itu. Iya, sebenarnya di Madura itu identitas harga diri itu salah satunya songkok. Ketika kopiah itu diambil dan kemudian dibuang, itu juga harga dirinya bisa terjatuhkan. Itu salah satunya. Artinya bahwa sebenarnya ada banyak identitas kultural yang terkait dengan harga diri. Satu contoh, ketika seseorang dia merawat sapi, kemudian sapinya kemalingan, itu harga dirinya akan hancur. Makanya orang Madura ketika sapinya hilang, dia akan mencari kemanapun, dan dia akan rela memberi uang ke pencuri itu meskipun harganya sama dengan harga sapi yang kemalingan itu, tapi ada rasa malu ketika sapi hilang. Kenapa? Ya, karena tadi identitas kebudayaan. Sapi itu bukan hanya hewan yang dipelihara, tapi sapi itu udah menjadi bagian dari kehidupan kultural Madura. Makanya tadi ketika berbicara carok, ketika berbicara perempuan, ada budaya yang lain yang tidak bisa dilepaskan. Apa? Tanian lanceng. Apa itu? Tanian lanceng itu halaman panjang. Halaman panjang adalah pola pemukiman masyarakat Madura. Makanya kalau orang Madura menikah dengan sesama Madura, maka laki-lakinya ikut perempuan. Kalau Jawa kan kecenderungan perempuan ikut laki. Kenapa laki ikut perempuan? Karena sang anak perempuan itu dibuatkan rumah di sampingnya. Makanya kemudian terpola menjadi satu pemukiman. Nah, itu untuk menjaga tadi. Artinya ketika anak perempuannya menikah, itu tidak otomatis semua tanggung jawab harkat martabat itu di suami. Bapaknya juga ikut menjaga itu. Nah, makanya di tanian lanceng itu tidak boleh ada tamu yang langsung masuk ke rumah. Nah, ada langgar, musola di samping kanannya. Itu yang harus dijadikan sebagai tempat para tamu masuk. Supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi apapun yang terkait harkat martabat. Sekarang yang jadi persoalan, kenapa pemukiman itu sudah mulai berkurang? Perselingkuhan semakin banyak. Makanya yang terjadi adalah kekerasan mengatasnamakan carok dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sapi itu menjadi identitas di pemukiman itu. Itu sapi apapun, meskipun itu bukan sapi karap. Itu enggak sapi apapun. Jadi pokoknya sapi Madura. Sapi Madura maksudnya bukan sapi yang ini jagoan menangkan di sapi karap yang dia dignitinya harus dibela habis-habisan. Kalau sapi Madura kan sapi kerap, sapi yang mahal dan tidak semua orang Madura punya. Artinya di pemukiman itu di belakangnya ada dapur dan di sampingnya ada kandang sapi. Makanya jadi satu kesatuan. Dan itu identitas yang harus dijaga. Jadi bisa dibayangkan sapi saja bagi orang Madura itu menjadi identitas kultural yang harus dijaga. Apalagi anak perempuannya. Nah, makanya kemudian identitas carok itu menjadi identitas yang identitas harga diri yang luar biasa. Pada masa itu. Nah, sekarang ketika celurit sudah dikriminalkan, sudah dianggap tindakan kriminal yang bawa celurit dan sebagainya, akhirnya tindakan carok tidak satu lawan satu, tapi bisa lewat belakang, bisa gerombolan. Jadi orang yang salah itu bisa berbareng orang-orang yang dia ngajak bapaknya, adiknya, ponakannya untuk membunuh sang pengambil istri, satu contoh. Itu yang terjadi, atau disalib lewat belakang. Itu tindakan-tindakan yang selama ini terjadi. Nah, tapi karena media atau karena banyak orang
menstereotipkan bahwa tindakan kekerasan di Madura pasti carok, maka semua orang mendefinisikan bahwa carok itu seperti itu. Nah, tadi yang menarik soal kita lanjutkan soal balas dendam. Apa dalam bahasa Maduranya itu? Yang ketika korban meninggalnya matanya apa? Wajahnya menghadap ke atas. Menghadap Wajah ke menghadap atas. ke atas. Itu bisa diceritakan. Kira-kira seperti apa model-model dulu kalau orang dulu seperti apa? Iya. Jadi ketika 1 lawan 1 itu terjadi dan itu biasanya duelnya di satu tempat di area kosong dan itu semua keluarga datang, terutama keluarga yang benar. Nah, keluarga yang salah itu udah dibiarkan saja. Dia nggak akan karena keluarga udah menganggap malu. Dia sudah mengambil istri orang. Oke. Nah, akhirnya ketika terjadi duel dan ternyata yang benar itu kalah, dia menghadap ke atas, maka dia diasumsikan ya kan kalau orang menghadap ke atas dan terbunuh, luka dan sebagainya kan pasti mata membelalak dan sebagainya. Jadi diasumsikan bahwa dia tidak ikhlas dengan kematiannya. Dan itu harus diikuti oleh bisa saudara laki-lakinya atau bisa anaknya. Dia akan menantang nanti. Dan tidak harus saat itu. Dia harus punya kekebalan tadi juga. Nah, baru ditantang kapan bisa 1 bulan, 2 bulan atau bisa tahun depan. Nah, kalau kemudian yang benar menghadap ke tanah, dia sudah ikhlas. Oke. Nah, maka di situ tidak ada dendam. Atau sebaliknya, kalau yang kalah, yang pengambil isi orang gimana? Maka dia akan dibawa oleh keluarga yang benar itu ke rumahnya. Dan dia akan diserahkan ke keluarganya dan di situ nggak ada dendam. Karena keluarga yang salah itu sudah mengakui bahwa dia yang salah. Oke. Ini menarik soal janjian dulu di suatu tempat kapan kita akan duel. Nah, kalau nggak salah saya pernah baca itu keluarga yang ditantang maupun yang menantang itu sebenarnya bisa mewakilkan kepada seseorang. Benar nggak seperti itu? Iya, tapi seseorang itu yang masih dalam keluarga tadi. Oh. Bisa kakaknya, Nggak boleh bisa joki ya? saudaranya. Nggak bisa joki. Makanya dia betul-betul harus siap. Oke. Biasanya jimat, kemudian kemampuan silatnya, kemudian kekebalannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya makanya di Madura itu ketaatan terhadap kiai itu luar biasa karena biasanya jimat dan kekebalan dan sebagainya salah satunya itu melalui media kiai. Boleh diwakilkan itu berarti masih ada ikatan saudara. Iya, keluarga inti, bukan sepupu dua bukan. Boleh. Keluarga inti. Jadi bisa kalau saya tadi. misalnya nantang Pak Iskandar misalnya Pak Iskandar nggak mau bisa diwakilkan ke adiknya misalnya. Iya, kalau itu yang benar, kalau yang salah ya otomatis harus mau dia. Nah, kalau yang benar itu bisa adiknya, bisa bapaknya, bapak saya, atau bisa saudara saya. Oke. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya, misalnya ada keluarga yang benar, terus dia tidak meninggalnya, matinya itu masih menghadap atas, otomatis keluarga yang merasa benar ini merasa harus ada balas dendam yang harus diselesaikan, cara yang harus diselesaikan lagi. Ada tantangan berikutnya. Itu gimana cara menyelesaikan biar itu tidak sampai turun ke anak turun berikutnya sampai jadi seperti lingkaran setan yang nggak berhenti. Dendam kesumpat antar keluarga jadinya nanti. Iya, jadi dendam itu akan tetap terpelihara. Kalau selama ini yang kalah itu tetap menjadi pemenang. Oke. Nah, makanya salah satu cara untuk mengalahkan yang salah itu biasanya dia akan membekali dirinya sekuatnya, semumpuni betul, entah ilmu kebalnya tadi, entah jimatnya yang seperti apa bla bla dan atau senjatanya yang punya kesaktian tertentu dan lain sebagainya untuk mengalahkan yang salah. Kalau tetap yang salah yang benar maka akan terus berproses. Dendam itu akan terus berproses. Tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Kecuali tadi, artinya dia sudah ikhlas. Ketika dia sudah ikhlas, istrinya diambil atau istrinya diselingkuh dan lain sebagainya, maka otomatis tadi dia akan merasa malu. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada, rata-rata kebanyakan orang ya udah. Kalau saya nggak mau carok ya udah, saya nikah lagi aja. Biarkan istri saya bilang. Itu yang jadi persoalan gitu, yang berbeda saat ini. Karena tadi stereotip negatif dan sudah dianggap sebagai tindakan
kriminal. Oke. Nah, kejadian-kejadian carak seperti yang kemarin tanggal 12 Januari itu sebenarnya apakah menjadi semacam pewarisan nilai-nilai budaya kepada anak-anak muda di Madura misalnya? Oh, carak itu memang seperti itu, menurut Pak Iskandar gimana? Ya, itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Artinya bukan kemudian harga diri itu setara dengan nyawa untuk saat ini. Yang saya katakan mulai tadi bahwa harga diri itu memang identifikasi kultural yang sangat panjang. Jadi per istri dan lain sebagainya. Kalau tadi kan ditantang atau ditempelin dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak media-media hukum yang bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi menurut saya yang fenomena saat ini, tindakan-tindakan saat ini itu bukan tindakan-tindakan yang betul-betul terkait dengan persoalan harga diri kultural Madura. Itu yang menurut saya penting untuk dievaluasi lebih jauh. Bagaimana sih memahami budaya-budaya kultural yang ada. Satu contoh, sopan santun sekarang sudah jauh bergeser. Bagaimana orang Madura dulu sangat bangga menggunakan bahasa Madura halus. Ketika ke orang tua dia andap asor, dia punya etika yang sangat kuat. Ketika ke sesama, jadi di Madura itu sama dengan Jawa. Jadi bahasa tinggi, bahasa menengah, dan bahasa kasar. Sekarang bahasa menengah udah beda. Saya sama Mas Amir harusnya menggunakan bahasa tengah. Nah, sekarang yang terjadi di Madura itu ya bahasa halus dan bahasa kasar. Jadi ini problem-problem kebudayaan yang harus dijaga. Karena kalau menggunakan bahasa halus, pasti posisi kita akan menunduk. Kita akan merasa punya sopan santun ke yang lebih tua, yang lebih senior dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sudah mulai bergeser. Selain banyak sekali budaya-budaya yang lain yang sudah mulai bergeser. Kayak tadi orang nyikap, orang bawa senjata sudah mulai bergeser karena tindakan kriminal dan sebagainya. Jadi fix ya, tanggal 12 Januari kemarin itu bukan carok? Kalau saya bukan carok. Kalau misalnya untuk mendamaikan itu, katanya sih saya nggak tahu persis, makanya saya tanya ke Pak Iskandar itu, misalnya dua keluarga yang bertikai itu dimediasi oleh seorang ulama yang karismatik di situ, terus mereka berjanji di depan nisan atau makamnya ulama yang sudah meninggal. Itu bisa nggak? Pernah terjadi praktik seperti itu ya, nggak? masih ada beberapa kasus seperti itu. Tapi artinya ketaatan atau ketakziman orang Madura terhadap kiai itu luar biasa. Makanya apapun kata kiai itu pasti akan dituruti. Cuma problemnya tadi mau nggak yang salah juga ikut, karena itu harus didamaikan kedua belah pihak. Biasanya kalau di Madura itu kan ada 3 stratifikasi yang sangat kuat: kiai, baleter, abaleter itu yang kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kriminal tadi, ambil orang, judi, curi dan lain sebagainya. Kemudian birokrat. Jadi yang paling tinggi memang kiai. Nah, sekarang yang jadi persoalan ketika kiai, baleter dan birokrat itu menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Di mana? Di ranah politik. Oke. Nah, itu lebih menarik lagi. Artinya menjelang pemilu. Artinya sekarang kiai tidak akan pernah bisa menjabat tanpa dukungan baleter. Kenapa? Karena baleter yang menguasai desa. Jadi baleter itu semakin kuat pengaruhnya, karismanya, dia akan terpilih menjadi kepala desa. Jaminannya apa? Desa ini akan aman. Tidak ada pencurian, terutama tadi sapi. Tidak akan terjadi perselingkuhan, pengambilan istri orang di desa ini. Karena karismanya sangat kuat. Dia akan mempengaruhi baleter yang lain. Dia tidak bisa masuk ke wilayah yang dikuasai oleh dia. Nah, kiai ketika sahwat politiknya kuat, dia harus ikut dengan baleter. Dia harus menjadi bagian dari baleter. Jadi ini yang menjadi problem. Oke. Jadi ya makanya ada. Tapi orang Madura bisa mengidentifikasi itu. Oh, ini kiai yang sifat politiknya kuat gitu. Udah bisa seperti itu untuk orang-orang misalnya Bangkalan yang ke pelosok itu sudah ketahuan. Hampir semua sekarang nggak ada lagi kiai-kiai karismatik yang tidak punya sawat politik. Hampir semua kiai di Madura itu jadi
pengurus politik yang jadi persoalan. Hampir semua, meskipun mungkin ada beberapa kiai yang tidak langsung menjadi pengurus Keras, inti, iya. pengurus inti partai politik, tapi dia mendukung beberapa calon, mendukung partai tertentu dan lain sebagainya. Itu kan secara tidak otomatis menunjukkan bahwa dia juga berminat di. Dan itu rakyat bisa, warga Madura bisa mengidentifikasi kiai, oh ini sudah. Iya, bisa mengidentifikasi. Cuma tadi ketakziman terhadap kiai masih kuat. Artinya meskipun kiainya berpolitik, dia tetap akan mendukung apapun kata sang kiai. Makanya sekarang yang menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika Madura diperebutkan oleh para calon capres, dan yang dibawa ke sana semuanya kiai. Semua menggunakan identifikasi kiai, semua menggunakan media pondok pesantren untuk mendapat dukungan. Entah calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua menggunakan media yang sama. Meskipun si kiai A mendukung ini, si kiai B mendukung ini, si kiai C mendukung ini, tapi artinya bahwa bukti bahwa ketaatan atau ketakziman orang Madura terhadap kiai itu masih sangat kuat sampai saat ini. Nah, bisa jadi karena pendidikan di Madura itu memang mayoritas pendidikannya pondok pesantren. Nah, kenapa di pondok pesantren? Karena memang biaya pendidikan di pondok pesantren biaya yang paling murah dan bisa dijangkau oleh orang-orang Madura. Iya benar sih. Berarti kiai ulama di Madura itu masih untuk mendamaikan itu sebenarnya masih bisa ya? Masih sangat bisa. Bahkan konflik-konflik besar seperti kasus si A itu kan sebenarnya kalau kita lihat si A di Sampang itu kan konflik saudara. Nah, tapi kiai dengan ketokohannya dia bisa mendamaikan semua kasus, apalagi cuma kasus keluarga. Ini kan kasus keluarga, kalau cara 1-2 orang kasus keluarga, artinya sangat bisa. Cuma memang kiai yang sangat karismatik, kiai yang punya power karisma yang luar biasa. Dan keluarga yang jadi korban mau apa enggak? Tahu enggak? Karena biasanya yang menjadi sentimen paling tinggi itu tadi malu. Iya betul. Kalau dia bisa menurunkan ego Egonya. malunya, dia bisa bisa terdamaikan oleh sang ulama tadi, sang kiai tadi.